Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis kita ini. Yang mana di dalam majelis seperti ini tidak ada yang kita harapkan melainkan kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian para jamaah? Ya, karena di dalam majelis seperti ini kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berusaha memahami bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa penghubung atau bahasa pengantar antara dirinya dengan kita semuanya selaku makhluknya. Maka tatkala kita sekarang ini belajar, mempelajari dan memahami ilmu bahasa Arab ini, kita berharap bahwasanya ini mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya atau apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya sehingga amal-amal perbuatan kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pemirsa sekalian ya, marilah kita meluruskan niat kita, menata hati kita agar apa yang kita pelajari ini benar-benar bisa meraih datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah berada di kitab jilid yang kedua ya, kitab jilid kedua pelajaran yang ke-8. Pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan sampai latihan yang pertama dan sekarang kita berarti lanjutkan kepada latihan yang kedua. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 56 ya, halaman 56 dan yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halaman 56 ini di latihan yang kedua, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita ya, yaitu perintahnya adalah akmil al-jumal al-atiyah ya. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini ya biwad'i fi'lin madin dengan meletakkan fi'il madhi munasibin yang sesuai ya fi kullin minal amakinil khaliyah ya pada masing-masing tempat-tempat yang kosong. Nah, jadi di sini kita diminta untuk meletakkan fi'il madhi ya, memberi fi'il madhi pada tempat yang kosong atau titik-titik ini. Nah, adapun untuk latihan yang pertama, pada pertemuan yang lalu ya, latihan pertama itu kan fi'ilnya sama, fi'il madhi sama itu dhahaba. Nah, kemudian disesuaikan dengan domirnya atau fa'ilnya atau pelakunya ya, sehingga di sana ada berubah menjadi dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabna dan seterusnya sampai 10 macam. Nah, sekarang di latihan yang kedua ini kita diminta untuk memberikan fi'il madhi. Ya, tentunya fi'il madhi yang sudah disesuaikan dengan fa'ilnya atau dengan pelaku yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, fi'ilnya tidak harus dhahaba, bisa fi'il-fi'il yang lain, ya fi'il madhi yang lain, akan tapi nanti tetap semua disesuaikan dengan fa'ilnya atau dengan pelakunya. Nah, seperti itu yang diminta. Contoh misalkan kita ambil soal nomor 1 ya, nomor 1. Di sana soal nomor 1 ada soal nukta ya, al-maknil farok ya, al-adhana ya Muhammad ya. Apakah titik-titik ya adzan wahai Muhammad. Nah, di sini apa kira-kira yang pas kata kerjanya? Kata kerjanya misalkan mendengar ya, mendengar. Berarti dari disesuaikan dengan fi'il madhi yang sesuai dengan ada ya Muhammad. Nah, di situ ya Muhammad kita mendapatkan ada ya, berarti di sini adalah al-mukhatab. Muhammad dia adalah al-mudzakkar dan dia adalah al-mufrad ya. Tinggal dilihat al-mukhatab, al-mudzakkar, al-mufrad. Contohnya kalau di halaman sebelumnya halaman 55 di situ ada kata anta ya, domirnya adalah anta dan fi'ilnya menjadi dhahab ta.
Nah, sekarang kalau di sana misalkan di sini mendengar, ya karena yang sesuai dengan untuk adzan bukan pergi tapi mendengar ya. Berarti apakah kamu telah mendengar adzan wahai Muhammad? Berarti jawabannya adalah sami'ta ya, dengan wajan dhahabta menjadi sami'ta. Sami'ta al-adzana ya Muhammad, wahai Muhammad. Taib, nah sekarang silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya, nomor 2 sampai dengan nomor 14. Nah, baik. Nah, sambil mengerjakan silahkan di pause videonya. Dan sekarang silahkan dikerjakan dan di pause videonya terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya mari kita cocokkan jawabannya. Nah, soal yang kedua, nomor 1 tadi sudah kita sebutkan sebagai contoh ya, langsung nomor 2. Di sana ada kata nahnu nuqtah quratas salati al yauma. Ada kata nahnu, mudah ya, nahnu adalah al mutakallim al jama'. Ya. Sehingga di sana tinggal dimasukkan apa? Domirnya. Kalau di contoh sebelumnya adalah dhahabna. Nah, dhahabna itu kan pergi. Nah, tinggal diganti dengan fi'il yang sesuai dengan quratasal, yaitu bola basket al yauma pada hari ini. Berarti apa? Bermain. Nah, kalau bermain apa bahasa Arabnya? Laiba ya, laiba. Berarti ketika ditambahkan dhamir dengan nahnu, maka dia menjadi nahnu laibna ya, nahnu laibna quratas salati al yauma. Jadi kami bermain bola basket ya pada hari ini. Taib. Nomor 3. Nuqtah ya. Komisoni ya, wa manadili ya ummi. Afan ya, saya ulangi soalnya ya. Nuqtah ya, kumsoni ya, kumsoni ya, wa manadili ya ummi. Nah, jadi di sini pertanyaan apakah titik-titik baju-bajuku dan handukku ya wahai ibuku. Nah, ada kata ya ummi wahai ibuku, berarti di sana ada menunjukkan bahwasanya adalah al-mukhatab ya, al-mukhatab. Ummi ya dia adalah al-muannas al-mufrad ya, tinggal dilihat di halaman sebelumnya al-mukhatab al-muannas al-mufrad ya, itu dhamir adalah anti dan fi'ilnya dhahabti. Nah, tinggal sesuaikan. Sekarang kalau ini baju-baju dan apa namanya, baju-baju dan handuk, ini apa yang pas? Yaitu yang pas adalah mencuci. Ya, apakah kamu telah mencuci baju-bajuku dan handukku wahai ibuku? Nah, mencuci apa bahasa Arabnya? Ghasala ya. Nah, maka di sana kemudian ketika ditambahkan dengan apa fa'ilnya anti atau dhamir anti, maka dia menjadi aghosalti ya, aghosalti ya, aghosalti kumsoni wa manadili ya ummi. Apakah engkau telah mencuci ya baju-bajuku dan handukku wahai handuk-handukku wahai ibuku. Baik, lanjut ya yang keempat. Soal yang keempat, nuqtah al mudarrisu ad-darsa ala saburati. Titik Pak Guru pelajaran ya di papan tulis. Apa kira-kira yang pas di sini? Di sini adalah untuk apa namanya? Menulis ya, misalkan menulis. Ya, menulis dalam bahasa Arabnya adalah kataba. Ya, tinggal dilihat ini failnya atau pelakunya yaitu al mudarris, yaitu Pak Guru. Ya, Pak Guru berarti dia adalah al-ghaib, al-mukhatab atau al-mutakallim. Ya, dia adalah al-ghaib ya, al-ghaib orang ketiga. Al-ghaib dan dia adalah al-mudzakkar dan al-mufrad ya, tunggal. Ya. Maka kalau seperti itu ya tinggal dilihat di sana. Kalau al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad ya dia contohnya adalah dhahaba, berarti sesuai dengan bahasanya aslinya, tidak berubah dari bentuk aslinya. Maka di sini kalau misalkan kita pakai menulis, ya menulis adalah kataba. Sehingga di sana
kalimat lengkapnya menjadi kataba al-mudarrisu ad-darsa 'alas saburati. Kataba telah menulis ya al-mudarrisu Pak Guru ad-darsa pelajaran ya 'alas saburati di papan tulis. Baik, lanjut yang kelima. Yang kelima, ana nukta babal fasli wa hamidun wa hisabun wa bilalun nukta an-nawafida. Nah, di sini ada dua ya, ada dua. Jadi saya titik-titik pintu kelas. Sedangkan Hamid dan Hasim dan Bilal titik-titik jendela. Nah, berarti apa yang pas di sini katanya adalah dengan kata kerja apa? Yaitu kata kerja membuka ya, membuka. Membuka bahasa Arabnya apa? Yaitu fataha. Ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan domirnya atau dengan fa'ilnya. Ana ya, ana berarti dia adalah mutakallim al-mufrad. Sehingga kalau fatahah dia berubah menjadi, kalau dari sebelumnya dhahaba menjadi dhahabtu, fatahah berubah menjadi fatahtu. Ya, berarti jawabannya adalah ana fatahtu babal fasli. Saya telah membuka pintu ke kelas. Kemudian wa hamidun wa hisyamun wa bilal. Nah, di sini ada 3 teman laki-laki. Berarti dia adalah jamak ya, al-jamak. Ya, al-jamak dan di sini sebagai al-ghaib, al-muzakkar, al-jamak. Maka kalau di contohnya dia dhahaba menjadi dhahabu, maka di sini fatahah menjadi fatahu ya. Jadi wa hamidun wa hisyamun wa bilalun fatahu an-nawafida. Mereka ya, jadi mereka telah membuka jendela. Baik. Lanjut ya, yang ke-6. Nah, atau lengkapnya tadi yang nomor 5 berarti ana fatahtu babal fasli wa hamidun wa hisyamun wa bilalun fatahu ya an-nawafida. Fatahu an-nawafida. Lanjut yang ke-6. Yang ke-6, nukta ad-darsa al-jadida jayidan ya banat. Apakah titik-titik ad-darsa pelajaran ya al-jadid yang baru, jayidan dengan baik ya banat wahai putri-putri. Nah, ingat di sini ada ya banat ya wahai putri-putri, berarti di sana ada ya, berarti ya dia adalah al-mukhatab ya. Al-mukhatab. Kemudian banat putri-putri ya, berarti dia al-muannas dan dia adalah al-jamak. Nah, maka kalau misalkan di sini dilihat di dalam, atau bisa kita ambil kata kerjanya dulu. Kata kerjanya dulu kira-kira apa yang pas di sini? Apakah titik-titik pelajaran yang baru dengan baik wahai putri-putri? Ya. Apa yang pas? Yaitu paham ya. Apakah kalian telah paham pelajaran yang baru dengan baik wahai putri-putri? Nah, faham dalam bahasa Arab itu fahima. Nah, kalau kita lihat tadi kepada domir atau fa'ilnya ya, berarti di sini adalah al-mukhatab, al-muannas, al-jamak. Nah, kalau di dalam tabel halaman 855 al-mukhatab, al-muannas, al-jamak, maka di sana menjadi domir antunna dan fi'ilnya menjadi dhahabtunna. Nah, kalau dhahaba menjadi dhahabtunna, nah, kalau fahima ya menjadi fahimtunna ya. Afahimtunna ad-darsa al-jadida jayidan ya banat ya. Apakah kalian telah faham pelajaran yang baru dengan baik wahai putri-putri? Baik, jelas ya insyaallah. Jadi jawabannya adalah afahimtunna. Baik, yang ke-7. Soal ke-7. Zamilati, nah, minal fasli ba'da darsi. Teman-teman ya, zamilat itu adalah teman-teman perempuanku. Jadi teman-teman perempuanku ya, dari dia banyak ya teman-teman perempuanku ya, dalam bentuk jamak. Titik-titik dari kelas setelah pelajaran. Ya. Berarti di sini apa? Karena ada dari ya, min, berarti dia keluar ya, khoroju ya, atau khoroja, aslinya khoroja. Nah, khoroja keluar. Nah, disesuaikan dengan apa namanya di sini failnya atau domirnya. Zamilati, zamilati berarti dia adalah al-ghaib, al-muannas, al-jamak.
Nah, al-ghaib al-muannas al-jama'. Kalau dilihat di tabel halaman sebelumnya maka di sana dhahabna, ya dari dhahab menjadi dhahabna. Nah, sekarang kalau di sini kharaja menjadi kharajna, ya kharajna. Berarti zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi, ya. Teman-teman perempuanku ya mereka keluar dari kelas setelah pelajaran. Taib yang ke-8. Yang ke-8, nukta al-Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Apakah titik-titik Al-Quran setelah sholat fajar wahai putra-putraku? Nah, apa kira-kira yang pas di sini untuk katanya? Yaitu apakah ya, telah membaca, ya telah membaca. Telah membaca itu qoro'ah, ya qoro'ah. Nah, tinggal sesuaikan dengan domir yang pas di sini atau yang kata pelakunya atau failnya yang sesuai. Nah, di sana ada kata ya abnai, ya abnai. Ya berarti di sana menunjukkan al-mukhatab, ya al-mukhatab. Nah, kemudian ada abnai, abna putra-putraku. Berarti di sana ada al-mudzakkar dan al-jama'. Nah, kalau al-mukhatab, al-mudzakkar, al-jama', ya maka di sana domirnya adalah antum, ya. Nah, dan fiilnya kalau di dalam tabel halaman sebelumnya dia menjadi dhahabtum. Nah, kalau ini qara'a menjadi qara'tum, ya. Berarti lengkapnya aqra'tum al-Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an, ya, setelah sholat fajar wahai putraku. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup dulu sekian sampai soal nomor 8. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita sambung kepada soal nomor 9 dan seterusnya sampai akhir. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk saya sendiri dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan ini memudahkan bagi kita dalam memahami kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab yang tentunya tidak ada lain, tidak bukan yang kita harapkan dari situ semuanya adalah kita bisa memahami maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga maksud daripada Rasulullah SAW dalam hadis Nabi yang sahih insyaallah. Baiklah para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita pelajari dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.